Mari kita berdoa bahwa sahabat saya, Imam Besar Habib Rizik Syihab, selalu diberi perlindungan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya yang akan jemput beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo bungkam Mahfud MD, pembenci HRS gigit jari. Akhirnya Prabowo jemput HRS. Saya tahu, tapi ini adalah politik, ini adalah musim politik. Beliau kembali, insya Allah saya jemput beliau ke sana. Pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita ditakut-takuti. Rejim panik. Habib Rizik difitnah. Menghormati seorang ulama seperti Habib Rizik, dan itu yang sudah beliau nyatakan, ya memang sewajarnya atau seharusnya memang beliau melaksanakan. Diantaranya adalah menyebut beliau, ya kalau beliau menjemputnya. Jelang kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab ke Indonesia, ulah oknum-oknum tertentu semakin terlihat panik. Selain berbagai tudingan palsu, dari soal dideportasi hingga pelanggaran imigrasi, kini berbagai baliho-baliho besar HRS juga dirusak orang yang tak bertanggung jawab. Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, Imam Besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Mereka sangka mereka sedang menghinakan Imam Besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Betul? Hati-hati, hati-hati umat Islam, mudah musuh waspada. Apa yang terjadi kemarin, ana hakul yakin, Habib Rizik hatinya besar. Sayyidul Walid Habib Ali Segaf pernah mengatakan Habib Riziknya hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Ana hakul yakin, beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Nah, kita nggak butuh omongan. Cinta nggak bisa dibuktikan dengan omongan, tapi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Seorang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam, kira-kira rela tidak ulama kita diperlakukan sedemikian rupa? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Makanya kita minta kepada kepolisian, tolong usut. Jangan sampai yang seperti ini lolos, saudara. Jangan sampai. Kalau sampai ini lolos, maka jangan salahkan umat Islam, ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Betul? Betul? Demi Allah, apapun yang terjadi kami tidak akan pernah mundur, saudara. Kami cinta Indonesia. Kami cinta NKRI. Siap jaga ulama kita. Takbir. Sallu ala Nabi. Para habaib, wabil khusus Habib Rizik, kita bela. Takbir. Dari awal saya sudah bilang, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang diada-adakan bukan satu kenyataan. Nanti saya bilang kalau kayak begini modelnya, dibawa ke pengadilan, insya Allah saya misalnya jadi advokat yang membela beliau. Takbir. Saya tidak ingin mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dugaan saya ini bakal mentah di pengadilan, bakal kalah di pengadilan. Asal saja pengadilan kita benar-benar menegakkan hukum dan keadilan dan tidak di bawah tekanan dari penguasa. Yakin saya. Makanya sampai hari ini agak berani. Yang satu lagi yang fitnah kepada beliau. Saya katakan kalau ini dituntut ke pengadilan bakal mentah, bakal ditolak oleh pengadilan. Nah, kalau sudah sampai begitu nanti, kan alat penegak hukum kita kan malu. Nah, karena itu kita mengatakan stop, hentikan kriminalisasi terhadap ulama dan para habaib. Allahu Akbar. Kriminalisasi kepada para mubalik. Stop penganiayaan kepada para kiai di pondok-pondok pesantren.
Kita sampai hari ini alhamdulillah masih bersabar. Alhamdulillah masih mendapatkan kesabaran. Siap menyambut Imam Besar Habib Rizik Syihab pulang ke Indonesia. Siapapun mereka yang menghalangi kedatangan beliau, maka kami umat Islam semuanya yang ada di Tangerang siap membela dan melawan mereka yang menghalangi Habib Rizik. Sekali lagi saya tanya, siap jemput Habib Rizik? Siap jemput Habib Rizik? Siap bela Habib Rizik? Siap mati untuk Habib Rizik? Siap buktikan Madara? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita doakan Habib Rizik selamat sampai di Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Prabowo bungkam Mahfud MD. Pembenci HRS gigit jari. Akhirnya Prabowo jemput HRS. Makin panik, baliho-baliho HRS dirusak orang yang tak bertanggung jawab. Portal Islam ID. Jelang kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab ke Indonesia, ulah oknum-oknum tertentu semakin terlihat panik. Selain berbagai tudingan palsu, dari soal dideportasi hingga pelanggaran imigrasi, kini berbagai baliho-baliho besar HRS juga dirusak orang yang tak bertanggung jawab. Namun, hal ini tak membuat gentar pencinta HRS, malah makin berkobar semangatnya. Kerahkan kekuatan kalian, kerahkan semua kau. Punya pasukan, demi Allah, cara kotor kalian membuat kami makin cinta terhadap Imam Besar dan meyakinkan kami berjuang di jalan yang benar. Takbir, ujar FPI di akun Twitternya @dppfpi_id Ahad 8 November 2020. Insya Allah, HRS akan tiba di Tanda Air besok Selasa 10 November 2020. Lius Sungkarisma. Demi persatuan, Jokowi bisa perintahkan Prabowo sambut Habib Rizik. Peringatan Hari Pahlawan yang akan jatuh pada Selasa 10 November 2020 harus menjadi momentum introspeksi para pemimpin negeri dalam menahkodai jalannya kehidupan bangsa dan negara di masa datang. Aktivis Tionghoa Lius Sungkarisma menjelaskan bahwa Hari Pahlawan kali ini yang bertepatan dengan kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab adalah momentum terbaik bagi para pemimpin Indonesia untuk mengeluarkan bangsa dan negara dari berbagai persoalan yang selama ini membelit. Momentum itu jadi lebih berarti karena Habib Muhammad Rizik Syihab yang sudah 3,5 tahun lamanya beredar di pengungsian akan kembali ke tanah air, ujarnya kepada redaksi Minggu 8 November 2020. Dia menilai kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam FPI itu akan sangat bermakna bagi persatuan dan kesatuan bangsa jika semua pejabat negara menyambutnya dengan tangan terbuka. Demi kepentingan bangsa yang lebih besar, Presiden dan para pejabat negara diminta lus atau untuk menyambut kepulangan Habib Rizik dengan jiwa besar. Semua pernyataan provokatif terkait ulama dengan jutaan pengikut itu harus dihentikan. Dengan semangat Hari Pahlawan, saya meminta para pemimpin bangsa untuk berjiwa besar menyambut kepulangan Habib Rizik, ujar Lius. Salah satu wujud jiwa besar itu tambahnya, bisa saja Presiden Jokowi memerintahkan Menhan Prabowo Subianto untuk secara khusus menyambut kepulangan Habib Rizik dan membawanya langsung ke istana untuk berbicara dengan kepala negara. Penjemputan secara khusus itu bukan saja wujud penghormatan terhadap ulama besar itu, tapi juga bukti bahwa pemerintah sungguh-sungguh ingin membangun rekonsiliasi, tegas Lius. Menurut Lius, jika hal itu dilakukan, bukan saja akan jadi bisa meredam gejolak politik yang terus terjadi akibat berbagai rumor terkait renggangnya hubungan pemerintah dengan sejumlah tokoh dan pemuka agama Islam, tapi juga akan menjadi langkah awal yang baik bagi merekatkan kembali persatuan Indonesia. Saya pikir itulah semangat Hari Pahlawan yang bisa kita implementasikan di Hari Pahlawan tahun ini, yakni semenjak semangat kejuangan demi tujuan yang lebih besar, yakni implementasi semangat kejuangan demi tujuan yang lebih besar, yakni persatuan, kedaulatan, dan kemakmuran NKRI, ujarnya.